Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Memihat dengan NIM 2201026275. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu manajemen lembaga keuangan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang investment bank, yang dimana investment bank itu adalah divisi perbankan atau lembaga keuangan yang fokus pada layanan keuangan korporasi seperti penjaminan emisi atau underwriting, penasihat merger dan akuisisi atau disingkat dengan M&A, serta berbagai layanan keuangan lainnya untuk perusahaan pemerintah dan institusi. Jadi mereka berperan sebagai perantara antara investor dan perusahaan yang membutuhkan modal. Dan di sini saya ambil yaitu Barclays Capital. Jadi Barclays ini memainkan peran penting sebagai penasihat keuangan dalam transaksi merger dan akuisisi besar antara perusahaan teknologi dan perusahaan tradisional di Eropa dan Amerika Utara. Nah, salah satu contoh studi kasus dari Barclays Capital ini adalah peran dalam pembiayaan merger dan akuisisi atau disingkat dengan M&A global, yang dimana advisory mereka dalam penggabungan perusahaan retail besar di Inggris yang mengakibatkan peningkatan pangsa pasar dan keuntungan strategis. Jadi dari kasus spesifiknya, Barclays Capital ini bertindak sebagai penasihat utama untuk akuisisi perusahaan teknologi XYZ oleh perusahaan konsumer ABC di Inggris yang bernilai sekitar 5 miliar. Jadi Barclays ini membantu dalam melakukan due diligence, menyusun struktur transaksi, dan menawarkan solusi pembiayaan yang optimal. Jadi dapat dianalisis bahwa pertama, lini bisnis atau layanan Barclays Capital. Jadi Barclays Capital merupakan divisi investasi dari Barclays Bank yang berfokus pada di sini ada beberapa. Yang pertama, perdagangan dan penyelamatan obligasi, saham, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Seterusnya, pelayanan M&A dan advisory untuk perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa konsultasi dalam akuisisi dan penggabungan perusahaan. Yang ketiga itu ada securities on underwriting, yaitu menerbitkan saham dan obligasi dalam pasar modal. Dan yang terakhir ada research and sales, menyediakan analisis pasar dan produk keuangan kepada klien, institusi, dan corporate. Selanjutnya yang kedua masuk ke dalam kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan. Jadi berdasarkan laporan keuangan terbaru, misalnya tahun 2022, Barclays Capital menunjukkan pendapatan yang stabil dan meningkat dengan kontribusi utama dari fee-based service seperti advisory dan underwriting. Dan yang kedua, profitabilitas cukup tinggi meskipun mengalami fluktuasi tergantung kondisi pasar modal global. Selanjutnya ada aset dan ekuitas yang sehat. Di sini menunjukkan kekuatan finansial perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dan yang ketiga ada sumber profit atau keuntungan bank. Yang pertama, fee-based-nya income dari advisory, underwriting, dan trading. Dan yang kedua, trading revenue dari aktivitas jual beli instrumen keuangan di pasar. Dan yang ketiga ada distribution income dari penerbitan obligasi dan saham. Dan yang terakhir ada analisis ringkas dan argumen pendukung, yang dimana di sini berdasarkan data dan teori, Barclays Capital menjadi pemain utama di pasar global karena kemampuannya mengelola risiko dan menyediakan layanan lengkap pada berbagai lini bisnis. Jadi kinerja keuangan yang stabil terutama didukung oleh kualitas layanan, advisory, dan underwriting di pasar modal internasional, serta kekuatan jaringan global Barclays yang luas. Jadi dapat disimpulkan, kasus ini menggambarkan peran strategis Barclays Capital dalam mendukung transaksi besar dan kompleks secara global yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan dan citra perusahaan sebagai investment bank terkemuka. Jadi data dan laporan keuangan yang digunakan harus disesuaikan dengan data terbaru yang tersedia, dilengkapi dengan data kuantitatif serta analisis teori keuangan untuk mendukung argumentasi. Jadi mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.